baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Bringsina Teresia Nenat dengan NPM 33200004. Di sini saya akan membuat video, materinya yaitu Archabacteria dan Eubacteria. Yang pertama, Archabacteria. Archabacteria adalah sel-sel yang paling awal yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik, memiliki membran inti sel. Kata Archabacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata archio yang berarti kuno. Archabacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archabacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal di bumi. Yang berikut jenis-jenis Archabacteria. Jenis-jenis Archabacteria yang pertama itu bakteri thermoocidofil. Yang kedua, Halobacteria. Yang ketiga, bakteri metagene. Yang berikut ciri-ciri Archabacteria. Ciri yang pertama bersifat anaerob, mampu hidup di tempat yang kotor dan ekstrim, menghasilkan gas metan dari sumber yang sederhana mikroskopir, bersifat uniseluler prokariotik, ukuran sekitar 0-1 mikron. Yang berikut reproduksi dari Archabacteria yaitu secara aseksual melalui pembelahan biner, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Yang berikut struktur tubuh Archabacteria. Struktur tubuh yang pertama itu flagella atau flagellum yang berfungsi sebagai alat gerak dan bakteri. Yang kedua, kapsul berfungsi untuk melindungi bakteri dari kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Yang ketiga, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang berikut membran plasma, yang berikut sitoplasma, dan yang berikut ribosom berfungsi untuk membentuk RNA halus dan butiran protein yang berkonstruksi terhadap kelangsungan hidup selama protein. Yang terakhir, mesosom berfungsi sebagai pembangkit energi, adalah pusat pembentuk dinding sel dan pembelahan sel. Manfaat Archabacteria yaitu dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin. Materi yang kedua yaitu tentang Eubacteria. Eubacteria berasal dari bahasa Yunani yaitu eu, yang berarti sejati. Sehingga Eubacteria berarti bakteri sejati, dan Eubacteria disebut juga dengan bakteria atau bakteri. Eubacteria adalah organisme bersel tunggal yaitu mikroskopis. Eubacteria kadang-kadang disebut sebagai bakteri sejati. Jenis-jenis Eubacteria. Jenis Eubacteria berdasarkan karakteristik dinding sel. Jenis yang pertama yaitu bakteri garam negatif, yang berikut bakteri garam positif, dan yang terakhir bakteri tidak berdinding sel. Yang kedua, jenis Eubacteria berdasarkan jumlah dan letak flagella. Jenis yang pertama bakteri monotrik, yang kedua bakteri amfatrik, yang ketiga bakteri lofotrik, dan yang keempat bakteri peritrik. Yang ketiga berdasarkan cara hidup, yaitu berdasarkan heterotrof dan autotrof. Ciri-ciri Eubacteria yaitu tidak berklorofil, bentuk yang bervariasi, tidak memiliki membran inti, berukuran antara 1-5 mikron,
bersifat uniseluler atau bersel tunggal, hidup secara parasit atau bebas. Eubakteria ialah organisme seluler prokariotik, dan eubakteria adalah dinding sel yang tersusun atas peptidiglikin, yaitu gula dan protein. Yang berikut struktur tubuh dari eubakteria. Struktur tubuh eubakteria sama dengan struktur tubuh dari Archaebacteria, yaitu yang pertama, flagella atau flagellum berfungsi sebagai alat gerak dan bakteri, kapsul untuk melindungi bakteri dari kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri, dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan mempertahankan bentuk sel bakteri, membran plasma, sitoplasma, ribosom yaitu membentuk RNA halus dan butiran protein yang berkonstruksi terhadap kelangsungan hidup selama protein. Mesosom berfungsi sebagai pembangkit energi, adalah pusat pembentuk dinding sel baru. Yang berikut reproduksi eubakteria, yaitu secara aseksual dapat berkembang dan membelah diri secara pembelah biner pada lingkungan yang tepat. Yang kedua, secara seksual. Perkembangan bakteri yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangan praseksual. Bakteri dapat terjadi 3 cara, yaitu transformasi dan konjungsi. Yang terakhir, manfaat eubakteria. Manfaat eubakteria yang pertama untuk menyuburkan tanah sebagai pembusukan makanan dan sisa-sisa makan makhluk hidup. Dan yang terakhir, pembuatan makanan dan minuman dengan cara fragmentasi. Sekian dan terima kasih.